Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Suara gembala atau surga kembali mendatangi saudara semuanya. Kita bersyukur di dalam doa. Bapa yang baik, perkenankan kami datang mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah beberapa hari surga, yaitu suara gembala tidak terbit, mulai hari ini suara gembala itu dikumandangkan kembali. Karena itu berkatilah suara gembala ini karena menyampaikan firman yang benar-benar harus didengar oleh setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu orang Kristen yang licik. Terambil dari 2 Korintus 4 ayat 2 bagian A. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang Kristen yang licik. Mungkin kita tidak terima bila disebut sebagai orang Kristen yang licik. Apa cirinya, saudara? Yaitu melakukan segala perbuatan tersembunyi, tetapi memalukan, atau yang mengandung unsur tipu muslihat. Dari ayat yang kita dengar tadi, saudara-saudara, jelas menunjukkan bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus tidak ditemukan adanya kelicikan atau tipu muslihat, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bila pelayanan atau ibadah kita hanya menonjolkan hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak baik dan supaya kelihatan oleh orang banyak, tetapi bila hal itu tidak sepadan dengan kehidupan pribadi kita yang tidak kelihatan, maka perbuatan kita itu disebut licik. Di depan jemaat, kita bisa bersandiwara dengan menunjukkan diri sebagai pribadi yang sangat respek, yang rohani, yang takut akan Tuhan. Namun, sikap tersebut tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, saudara, orang Kristen yang benar tidak berlaku licik. Sebaliknya, memiliki hati jujur dan tulus. Tidak ada dosa yang disembunyikan rapat-rapat. Bahkan, saudara-saudara, kalau kita ingat, meskipun orang lain tidak mengetahui dosa kita, tetapi kita harus betul-betul sadar Tuhan itu selalu melihat. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Karena tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Tidak licik juga berarti menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 1 Petrus 2 ayat 1 berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Nah, saudara, seringkali yang menjadi penghalang utama pemberitaan Injil kepada orang yang belum percaya adalah kehidupan orang Kristen itu sendiri yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya sebagai orang yang benar. Betapa kecewanya hati Tuhan melihat hal ini, saudara. Tuhan tidak memperhatikan seberapa sering kita hadir di persekutuan, seberapa glamornya pakaian yang kita kenakan saat datang ke gereja, atau seberapa sibuk kita berlalu lalang dalam pelayanan, tetapi yang ia nilai adalah seberapa taat kita melakukan firman-Nya. Saya tutup dengan kalimat ini. Apakah kita termasuk orang-orang Kristen yang licik? Segeralah bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk teguran yang kami dengar lewat suara gembala. Engkau melihat tidak ada perkara yang tersembunyi. Itu sebabnya kami harus hidup takut kepada Tuhan. Sehingga walaupun kami di dalam ketersendirian tidak ada orang yang melihat,
karena mata Tuhan selalu melihat, kami harus tetap hidup takut kepada Tuhan. Tidak bersifat munafik ataupun licik. Kehidupan kami harus betul-betul mencerminkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami suatu perubahan kehidupan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu datang. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sadar dan harus mempertanggungjawabkan hidup kekristenan kami, baik di hadapan manusia yang kelihatan mata, terutama di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk teguran firman ini. Kami mau memperbaiki kehidupan kami, khususnya sepanjang tahun 2024 ini. Itu sebabnya penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mendapat kekuatan baru. Lewat Roh-Mu yang kudus yang selalu mengingatkan dan memberikan kekuatan kami untuk taat melakukan firman dengan setulus hati. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, keluarga kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam tangan-Mu. Tuhan memelihara kami dan memberikan berkat kepada kami. Inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.